Ibu Fatma, buka kameranya Bu Fatma. Dokter Fatma ya. Mohon izin Bapak Penguji, Bapak Coach. Silakan. Ya. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kita yang kedua, ya, telah hadir di sini Ibu Dr. Fatmawati Arsyad dan didampingi oleh Ibu Mentor. Keluar lagi ya? Ibu Dr. Firani. Keluar lagi ya? Mungkin jaringan. Dihubungi dulu. Sudah di room ini, tapi keluar lagi. Oh, keluar Bu. Nggak di room besar ini. Nggak di room besar. Out keluar. Bisa dihubungi dulu, dokter? Ya, sementara dihubungi, Pak. Ya. Bilang join kembali. Tadi sudah masuk, mungkin karena jaringan. Mohon maaf, Pak Penguji. Menunggu Ya, dulu, Ibu. Pak. Dokter Firani, pantas tadi saya panggil enggak dengar ya. Sementara loading, Bu. Oh iya. Fatma itu RA itu singkatannya. Iya, Pak. Kalau itu Magister Biomedis. Iya. Itu RA itu apa di belakang? Wirasari Rosa Ayu. Oh, Rosa Ayu. Ini sudah baru masuk kan. Rosa Ayu. Kira gelar dokteran tadi tuh, Pak. Ya, selamat bergabung Bu Mentor, Ibu Dokter Firani. Iya, oke, sudah lengkap ini Pak, peserta dan bersama mentornya. Saya langsung persilakan kepada Bapak Coach untuk melanjutkan seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Disilakan. Baik, terima kasih PSC, Coach dan sebagai evaluator Ibu Risna. Ya, yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Adiguna M. Yusuf, SSTP MSI. Dan saya hormati dan banggakan mentor kita, Ibu Dr. Firani Andiasari Rosa Ayu, Magister Biomed. Mohon maaf kalau salah menyebut, Bu Dokter. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di room ini, Bu. Kehadiran Ibu sangat membantu kelancaran pelaksanaan di seminar ini, khususnya ke pelaksanaan dari aktualisasi Ibu Dr. Fatmawati sebagai peserta yang juga saya banggakan pada evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, proses ini pelaksananya tentu diawali dari pemaparan gagasan dari peserta kita Ibu Dr. Fatmawati Arsyad Said, spesialis THT, dengan gagasannya edukasi penggunaan obatan tetes telinga pada pasien di Poliklinik THT Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, Kota Palu. Kami persilakan Ibu Dokter 10 menit ya. Ya, silakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Adikuna N. Yusuf SSTP MSI, yang saya hormati Bu Menko Dr. Firani Andirasari MBiomed, yang saya hormati Bapak Coach Dr. Andus Abdul Wahab Apoteker MM, dan Ibu Evaluator Ibu Risna SE. Baiklah, untuk pagi hari ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan seminar yang judul Edukasi Penggunaan Obat-obatan tetes telinga pada pasien di Poliklinik THT RSUD Anutaparu Kota Palu. Adapun latar belakang, Permenkes nomor 82 tahun 2020 mengenai penanggulangan gangguan pendengaran dan penglihatan, di mana penanggulangan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui upaya kesehatan masyarakat dan perorangan. Kondisi saat ini dari hasil Riskesda pada tahun 2013, dinyatakan penduduk Indonesia pada usia di atas 5 tahun mengalami gangguan pendengaran sebesar 2,6%, ketulian 0,09%, seruman impaksi 18,8%, dan sekret liang telinga 2,4%. Sedangkan di Rumah Sakit Anutapura sendiri, periode Januari sampai Agustus 2022 ditemukan gangguan pendengaran sebanyak 3%, seruman impaksi 30,1%, otitis eksterna 13,9%, dan OMSK 10,4%. Data ini menunjukkan bahwa gangguan pendengaran masih menjadi masalah kesehatan, di mana salah satu jenis terapi dalam penanggulangan gangguan pendengaran ini adalah obat-obatan tetes telinga. Namun kondisi yang ada pada saat ini yaitu pemahaman tentang pasien tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga ini masih kurang. Kondisi yang diharapkan yaitu salah satu tupoksi saya sebagai dokter spesialis THT yaitu melakukan pelayanan medik dengan memberikan edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pasien itu sendiri yang akan berefek proses penyembuhan itu akan lebih cepat. Nah, ketidaktahuan cara penggunaan obat-obatan tetes telinga ini oleh pasien nantinya akan menyebabkan lambatnya proses penyembuhan, bahkan dapat memperburuk kondisi telinga. Untuk visi misi Pemda Kota Palu, saya skip. Untuk tujuan aktualisasi yaitu meningkatkan pemahaman pasien mengenai penggunaan obat-obatan tetes telinga melalui edukasi di Poliklinik THT Rumah Sakit Anutapura Palu, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaatnya bagi pemerintah daerah yaitu dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Palu, bagi instansi meningkatkan kinerja sehingga tercapai tujuan, visi, dan misi rumah sakit, bagi masyarakat meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan obat-obatan tetes telinga, sehingga nantinya dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan risiko perburukan kondisi telinga. Dan bagi peserta dapat menerapkan nilai-nilai ASN sesuai tugas dan fungsi sebagai dokter spesialis THT. Adapun isu yang kami dapatkan ada 4, di mana dalam mengidentifikasi isu ini kami menggunakan metode APKL dengan jumlah yang paling tinggi di sini adalah isu yang ketiga, yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga. Berdasarkan metode APKL ini, maka isu yang diangkat adalah kurangnya pemahaman pasien tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga. Kami mengidentifikasi penyebab isu ini dengan menggunakan diagram fishbone yang menggunakan 4 kategori. Dari kategori skill, yaitu kurangnya kemampuan komunikasi tenaga kesehatan dalam menyampaikan cara penggunaan obat-obatan tetes telinga yang baik dan benar. Dari faktor suppliers-nya, yaitu kurangnya media edukasi tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga. Dari surrounding-nya, yaitu kebiasaan masyarakat yang sering memakai obat-obatan tetes telinga tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter THT. Dan dari faktor sistemnya, yaitu kurangnya sosialisasi penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien. Adapun alternatif gagasan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama, kurangnya kemampuan komunikasi tenaga kesehatan dalam menyampaikan cara penggunaan obat-obatan ini, maka diambil gagasan yaitu meningkatkan komunikasi efektif kepada pasien tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga.
Untuk masalah kedua, kurangnya media edukasi tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga. Upayanya yaitu membuat media edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga berupa poster, brosur, dan video. Kemudian untuk penyebab masalah yang ketiga yaitu kebiasaan masyarakat yang sering memakai obat-obatan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Upayanya yaitu menginformasikan kepada masyarakat tentang efek swamedikasi yang tidak tepat. Yang keempat, kurangnya edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien. Upayanya yaitu melakukan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga. Dari keempat upaya tersebut dilakukan penapisan dengan metode McNamara, didapatkan nilai yang paling tinggi yaitu upaya yang keempat dari segi efektivitas, efisien, dan kemudahan dengan total nilai 15, yaitu melakukan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga. Maka berdasarkan tapisan ini, gagasan kreatif yang akan saya angkat dalam rancangan aktualisasi adalah edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga pada pasien di Poliklinik THT RSUD Anutapura, Kota Palu. Adapun kegiatan aktualisasinya dibagi menjadi 4, persiapan rancangan aktualisasi, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan aktualisasi. Dalam persiapan rancangan aktualisasi terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor dan coach terkait kegiatan aktualisasi dengan output terlaksananya konsultasi dengan mentor dan coach dan nilai-nilai dasar ASN-nya harmonis, kolaboratif, dan loyal. Untuk tahap kegiatan yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan kerja di poliklinik dengan output terlaksananya koordinasi dengan rekan kerja di Poliklinik THT dengan nilai ASN yang berkaitan, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga, menghimpun bahan literatur pembuatan media edukasi tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga dengan hasil atau output terhimpunnya bahan literatur pembuatan media edukasi tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga dan nilai ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahap kegiatan yang keempat, menyusun draft rancangan media edukasi tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga dengan output tersedianya draft rancangan media edukasi dan nilai ASN-nya berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kegiatan terakhir, tahapan kegiatan yang kelima yaitu membuat media edukasi tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga dengan output tersedianya media edukasi dan nilai ASN-nya berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kegiatan yang kedua yaitu pelaksanaan aktualisasi. Dalam pelaksanaan ini ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, melaksanakan pretest tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga pada pasien dengan output terlaksananya pretest tentang penggunaan obat tetes telinga dan nilai dasar ASN-nya harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, mendistribusikan media edukasi brosur tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien dengan output terdistribusikannya media edukasi. Kemudian nilai dasar ASN-nya yaitu kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Yang ketiga, edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien menggunakan media edukasi poster dan video. Outputnya terlaksananya edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien menggunakan media edukasi dengan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Yang keempat, melaksanakan post-test tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien dengan output terlaksananya post-test tentang penggunaan obat-obatan tetes telinga dengan nilai dasar ASN harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Yang terakhir di kegiatan pelaksanaan ini yaitu meminta testimoni kepada pasien tentang manfaat edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga dengan output tersedianya testimoni pasien mengenai manfaat edukasi dengan nilai dasar ASN kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Pada kegiatan ketiga yaitu evaluasi aktualisasi, di mana pada evaluasi ini terdapat 4 tahap kegiatan. Yang pertama, menghimpun testimoni pasien mengenai manfaat edukasi penggunaan obat tetes telinga dengan output terhimpunnya testimoni pasien mengenai manfaat edukasi dengan nilai ASN harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, menganalisis testimoni pasien mengenai manfaat edukasi penggunaan obat tetes telinga dengan output tersedianya hasil analisis testimoni pasien dengan nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Yang ketiga yaitu menghimpun dokumen hasil pre dan post tes pasien dengan output terhimpunnya dokumen hasil pre dan post tes pasien dengan nilai ASN harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Kegiatan terakhir pada evaluasi yaitu menganalisis hasil pre dan post tes pasien
Dengan outputnya tersedia analisis hasil pre dan post tes pasien dan nilai ASN-nya akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang terakhir adalah laporan aktualisasi, di mana dalam laporan ini terdapat 4 tahap kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan aktualisasi dengan output tersedianya data dan bukti pendukung laporan dengan nilai-nilai dasar ASN-nya akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Yang kedua, menyusun laporan kegiatan aktualisasi dengan output tersusunnya laporan aktualisasi dan nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Yang ketiga, menyampaikan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor dan coach dengan output tersampaikannya hasil aktualisasi dan nilai dasarnya akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Yang terakhir yaitu mencetak laporan kegiatan aktualisasi dengan output tersedianya cetakan laporan kegiatan aktualisasi dan nilai-nilai yang berhubungan yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Adapun jadwal tentatif terkait untuk persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi dilakukan dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 3 Agustus. Kemudian untuk yang kegiatan pelaksanaan sosialisasi ini bersamaan dilakukan pada tanggal 12 September sampai tanggal 23 September, di mana untuk evaluasi sendiri kami mulai di tanggal 19 September sampai tanggal 24 September. Dan kegiatan terakhir yaitu laporan hasil aktualisasi dalam mengumpulkan data dan bukti itu dimulai dari tanggal 22 September sampai 24 September dan berakhir dalam mencetak laporan di tanggal 26 sampai 27 September. Terima kasih, demikian paparan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon saran dari Bapak Coach penguji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Fatma, ya cukup jelas apapun paparannya, kurang lebih 10 menit. Ya, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ibu Mentor, ini bilang, Bu Dokter Firani, nah ini, untuk memberikan penguatan, dukungan, hilang ya. Sementara saya hubungi kembali, Pak. Hilang. Ini gara-gara dipelototin penguji sampai hilang. Wah, saya kira peserta tadi. Ada dari Kota Palu ini bergabung, Pak. Siap. Mana? Tidak baru saya join kan baru. Oh iya. Mengawas. Siapa namanya? Belum tahu ini Pak, semua kita di PKPSDM Kota Palu, berarti panitia itu. Mana? Dia ada di room ini. Baru saya join kan Pak. Oh, baru mau dikasih masuk. Iya, baru. Gimana Dokter Fatma kabarnya? Sementara saya hubungi Pak belum diangkat, saya sudah WA juga. Mungkin jaringan di rumah sakit Pak. Oke, sambil menunggu komentarnya ada ini. Kita mulai Pak penguji sambil kita menunggu. Ini baru masuk Nanda. Oke. Duh, sorry dari belakang Pak. Ya. Oh ya. Baik Bu, selamat bergabung Ibu Dokter Firani. Kami memberikan kesempatan untuk memberikan penguatan atau dukungan atas pelaksanaan rancangan yang akan dilakukan oleh Dokter Fatmawati. Kami persilakan Ibu Dokter. Mungkin suaranya Bu Dokter
Di mute suaranya, Bu Dokter. Bu Dokter, ya. Iya. Ya, silakan Bu. Silakan. Halo Pak, kedengaran Pak? Oh, kedengaran sekali. Kedengaran ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Fatma juga yang sudah mempresentasikan, dan juga kepada seluruh Bapak Ibu yang ada di room ini, yang mana pada diskusi kami sebelumnya saya sangat setuju mengangkat topik ini Pak. Mengingat hal ini atau materi ini sangat penting kita berikan ke masyarakat, kita edukasi ke masyarakat. Karena poin-poin penting yang kami angkat dari hasil diskusi kami, yang pertama bahwa penggunaan obat tetes telinga itu sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena harus sasarannya tepat dan cara penggunaannya harus tepat. Itu yang penting, Pak. Karena mengingat masyarakat kita sangat banyak yang belum mengetahui tentang cara penggunaan obat tetes dan juga manfaat dari obat tetes itu sendiri. Karena masyarakat menganggap bahwa jika sakit telinga harus menggunakan obat tetes. Karena kita ketahui bahwa penggunaan obat tetes itu ada dua kegunaannya, Pak. Salah satunya misalnya untuk melunakkan kotoran telinga. Yang kedua untuk mengobati peradangan. Jadi jangan sampai masyarakat salah menggunakan obat tetes yang harusnya untuk melunakkan kotoran telinga digunakan untuk peradangan ataupun sebaliknya. Karena kita mengetahui bahwa penyakit telinga, misalnya pada radang telinga, misalnya ada OMSK atau OMA atau otitis media, itu penyembuhannya sangat tergantung dari cara penggunaan obat tetes yang tepat dan sesuai dengan petunjuk. Karena kita melihat bahwa penggunaan obat tetes yang tidak sesuai itu bisa memperlambat proses penyembuhan, bahkan juga menyebabkan kerusakan atau gangguan pendengaran. Seperti itu, Pak. Jadi saya sangat setuju sekali dengan topik yang diangkat, karena mengingat juga Pak, tetes telinga ini terutama pada anak-anak itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan. Putus lagi. Ya, suaranya jaringan terganggu. Aduh, suaranya terganggu. Iya, kayaknya jaringannya Bu Mentor ini. Di rumah sakit. Bagaimana ini Pak Coach? Setak kancing ini. Artinya kita sudah mendengar, mohon izin nanti kalau ada bagus lagi, kita akan dengarkan lagi. Prinsipnya kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Mentornya untuk mendukung ya. Halo Pak. Putus. Halo. Ya, silakan Bu. Ya, baik Pak. Demikian Pak penguatan saya terkait dengan topik yang diangkat oleh Dr. Fatma, Pak. Dan saya sangat setuju sekali, Pak. Terima kasih Bu Dr. Firani atas penguatan dan dukungan yang disampaikan, bahwa kita mendapatkan lagi pencerahan lagi. Ternyata ini bebas obat tetes telinga tidak sembarang dipakai ya. Ya, masih akan dipakai di telinga saja, itu tidak sembarang. Apalagi kalau ditetes di mulut atau di mata, tersalah anak-anak. Nah, itu juga. Betul, ya. Pak. Iya, saya senang pencerahannya Bu Dokter ini ya. Bersyukurlah kalau Dokter Fatma ini punya mentor ya. Ya, sangat mendukung. Tentu harapan dokter dan Pak Fatma tentu kita akan mendengarkan dulu Pak penguji kita yang handal, Pak Adi Guna, tentu Pak saran dan masukannya, tentu ada pertanyaan, sehingga nanti Pak Dr. Fatma akan dikawal juga oleh Bu Mentor. Kita harapkan di pelaksanaannya biar lancar ya, sempurna pelaksanaan. Silakan Pak penguji yang ganteng, yang masih bujang di room ini, silakan. Baik. Terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Coach, orang tua kami Pak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APT MSI, KMM. Kemudian Ibu Evaluator Ibu Risna.
segar hari ini. Saya lupa sapa tadi di sesi pertama. Kemudian Ibu mentor, Ibu Dr. Firani Andi Sayari, RA, M Biomed. Mohon maaf Ibu, saya kira tadi Ibu ini peserta. Oh begitu ya? Iya. Karena tidak salah juga saya itu melihat. Saya kira peserta Ibu Dr. Firani, ternyata mentor. Ya, yang kami banggakan Ibu Dr. Fatmawati Arsyad Said. Terima kasih Ibu mentor atas dukungannya tadi terhadap rancangan aktualisasi Ibu Dr. Fatma terkait edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga pada pasien di Poliklinik THT RSUD Anutapura Kota Palu. Mohon izin Pak Coach dan Ibu mentor sedikit memberikan saran juga masukan terkait rancangan aktualisasi Ibu Dr. Fatma. Ibu Dr. Fatma, sehat Ibu Dokter. Tolong di stop share dulu, Ibu Dr. Fatma. Ibu Fatma. Iya Pak. Ya, baik. Iya, baik Ibu Dokter. Saya langsung saja karena saya tidak mau lama-lama di sesi ini. Karena mentornya Ibu Dr. Fatma ini tidak sanggup saya lihat lama-lama. Ya, yang pertama di latar belakang. Ibu Dr. Fatma. Hanya hilang-hilang orang punya signal. Iya. Ibu Dr. Fatma, latar belakang pada umumnya sudah baik ya. Tinggal kondisi saat ininya, data kondisi saat ini masih menggunakan hasil riset kesehatan dasar ya. Riskesdas tahun 2013. Nah, kalau ada data yang kalau Riskesdas ini tiap berapa tahun, Ibu Dr. Fatma? Kalau Riskesdas kemungkinan 5 Pak, 3 sampai 5 tahun. Setiap? 3 sampai 5 tahun Pak. 5 tahun? Iya. 5 tahun, ini 2013 sampai 2018? Iya. Berarti pakai data yang 2018 yang terakhir kan? Di latar belakang. Ya, Ibu Dokter? Baik Pak, nanti kami. Ya, baik. Untuk tujuan dan manfaat saya kira sudah cukup jelas ya. Kemudian di bab 2 rancangan tabel nilai-nilai dasar ASN juga sudah disampaikan dengan metode APKL, analisis isunya ya. Gagasan kreatifnya edukasinya melalui apa ini Ibu Dokter Fatma? Edukasi rencananya kami menggunakan poster, brosur, dan video Pak. Oh ya, baik. Nah, ini kita langsung di rencana kegiatan Bu Dokter. Untuk rencana kegiatan secara umum saya baca sudah cukup baik ya. Hanya ini, tahapan kegiatannya ada kurang lebih 18 tahapan kegiatan. 4 kegiatan dan 18 tahapan kegiatan. Ya, Bu Dokter. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak menyulitkan Ibu Dokter dalam waktu 1 bulan pelaksanaan aktualisasi? Silakan, saya minta komentarnya, Ibu Dokter. Pak, memang di sini agak cukup banyak tahapannya, Pak. Ya. Cuman menurut saya, insya Allah bisa terlaksana dalam 1 bulan karena beberapa tahapan ini dilakukan bersamaan, Pak. Misalnya pada saat pelaksanaan, jadi misalnya ada pasien masuk ke poliklinik, kemudian dia ternyata keluhannya penyakit telinga, maka yang kita lakukan pertama adalah melaksanakan pretest, lalu kita berikan tontonan video edukasi, lalu sambil kita edukasi, setelah itu
kita lakukan post test dan kita meminta testimoni. Jadi dalam satu kali kunjungan kita bisa melakukan 5 tahapan kegiatan sekaligus, Pak. Ya, baik, Ibu Dokter. Terima kasih. Saya itu ya, jangan sampai menyulitkan Ibu Dokter untuk pelaksanaan aktualisasinya. Ya. Kalau misalnya Ibu Dokter bisa melaksanakan semua tahapan kegiatannya, tidak apa-apa. Tentu tetap berkoordinasi, minta bimbingan kepada Bapak Coach ya. Ya, Pak. Siap. Ya, siap. Ya, saya kira tinggal saya mau tanya tentang nilai loyal Ibu Dokter di tahapan kegiatan pelaksanaan konsultasi. Bagaimana dengan nilai loyal ini, Ibu Dokter? Saya minta penjelasannya sedikit. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi untuk nilai keterkaitan substansi mata pelatihan di tahap kegiatan pertama di persiapan rancangan aktualisasi itu, jadi sebelum melaksanakan kegiatan ini, maka saya harus memastikan isu dan gagasan ini telah dikonsultasikan dengan baik kepada mentor dan coach. Kenapa demikian? Supaya kegiatan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan pada saat kegiatan nanti kita akan meminimalkan kesalahan-kesalahan karena suruh naik. Fungsi pada pasien langsung, jadi berhubungan langsung dengan manusianya. Jadi untuk meminimalkan kesalahan itu, dalam hal ini sama seperti kita menjaga nama baik instansi dan pelayanan itu sendiri. Makanya saya mencantumkan nilai loyal, yaitu menjaga nama baik instansi pada tahap kegiatan melakukan konsultasi pada coach dan mentor. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Ya, kenapa saya selalu menanyakan nilai loyal kepada setiap peserta ini? Ada kaitannya dengan penyampaian Menteri Dalam Negeri. Ya, dalam satu kesempatan Pak Menteri menyampaikan bahwa untuk menjadi ASN itu hanya butuh 4 syarat. Ya, yang pertama loyal, yang kedua loyal, yang ketiga loyal, dan yang keempat cerdas. Ya, jadi yang keempat itu baru cerdas. Jadi 3 kali Pak Menteri itu menggunakan kata loyal dalam setiap kesempatannya. Gitu Bu Dokter ya. Jadi loyal itu yang perlu dan sangat penting dalam pelaksanaan tugas seorang ASN. Baik, untuk rencana kegiatan tambahkan lagi keterkaitan dengan agenda 2, Bu Dokter. Setiap kegiatannya ya, tinggal ditambahkan. Kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk jadwal saya kira cukup baik. Ini mudahkan Ibu Dokter untuk mengupload progres kegiatan di Kolabjar. Baik, saya kira cukup Ibu Dokter Fatma. Selamat atas ujian rancangan aktualisasinya. Tetap berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Bapak Coach dan minta arahan kepada Ibu Mentor. Ibu Mentor sudah hilang Ibu Mentor. Ada. Oh, ada. Siap. Setia itu Bu Mentor. Ibu Mentor, saya kira peserta. Iya. Baik, terima kasih Bapak Coach dan Ibu Mentor atas kehadiran dan dukungannya. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Coach. Selamat Ibu Fatma sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak pengujian handal. Kita mendapatkan pencerahan lagi. Tadi ada unsur-unsur nilai ASN ya. Ya, ini memang penguji kita ini handal dan cerdas. Juga kepada BKPSDM Kota Palu ini hadir bersama kita, tentu memantau atas pelaksanaannya. Terima kasih berada di room ini Bu. Kami sangat berterima kasih tentunya atas pelaksanaannya ini, sejauh mana kerjasamanya ya terlaksana dengan baik dari semua unsur ya yang hadir di room ini. Juga kepada Ibu Mentor, terima kasih sekali Bu. Kami tahu Ibu sibuk ini ya sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Tetapi harapan kami kita kawal sama-sama di pelaksanaannya Bu. Nanti kita ketemu di hasil aktualisasinya. Kalau perlu kami nanti dengan Pak Adi Guna untuk mendampingi, melihat langsung di rumah sakit
apa yang dilakukan oleh Dr. Fatmawati ya, untuk melaksanakannya. Juga kepada Dr. Fatma sudah dicatat beberapa tambahan masukannya ya, untuk kelancarannya, untuk perbaikannya, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan berterima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir di tempat ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu Evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Coach, dan terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada Bapak Pumuji atas masukan dan saran, dan kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Firani, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir memberikan dukungan dan penguatan terhadap Ibu Dr. Fatmawati Arsad. Ibu Dr. Fatmawati, seminarnya telah selesai. Terima kasih, selamat dan sukses. Kita kembali ke peserta yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Mentor dan Ibu Fatmawati meninggalkan room.